Ringkas kejadiannya dalam ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahkan dalam riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah dijemput ketika berbaring di sekitar Ka'bah, lalu dijemput dan diajak untuk melaksanakan Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis melaksanakan Mi'raj, naik ke atas langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu balik pada malam itu juga, walhal pada ketika sampai di Mekah, sampai di sekitar Ka'bah, tempat berbaringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu diambil tadi belum lagi dingin. Singkatnya kejadian Isra dan Mi'raj. Setumat mana? Lawas biar menghadapi ulun. Insyaallah Isra dan Mi'raj sesuai dengan kejadiannya nang setumat, insyaallah acara kita kada lawas. Nggih, karena sudah landung. Apurga. Boy. Apurga. Harinya dingin, tidak mengantuk. Sudah makan enggak? Belum. Ayo dia siap. Ada lawas kita insyaallah. Minta rela dan minta maaf terlambat datang. Sedikit salah paham aja. Memang kabarnya Maulid sebelum zuhur. Lalu ada informasi bahwa acara dimulai 1:30 dan insyaallah ceramah insyaallah dimulai jam 2:30. Lalu orang berangkat dari rumah imbah juhur sembahyang hanya berangkat. Akhirnya harinya hujan, jalanan macet. Dimaafi ya Allah. Bila kada dimaafi, kayak apa amun lagi? Boleh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kejadian Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu singkat. Lalu ujar Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habasyi, pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di hadratullah, tashhadu fi hadzatul lidzat wa tatalaqa awatifar rahmat wa sawabiqal fuyudati bi aidil khudu'i wal ikhbat. Dalam fasal wa min asy-syarafil ladzi tasallahu bihi asyraf rasul mi'rajuhu ila hadratillahil barril rasul وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج وتشرف السماوات ومن فوقهن بإشراق نور ذلك السراج sampai tashhadu fi hadzatul lidzat. Zatnya Allah dan zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dua zat ini. Kayak apa pertemuannya? Kada kau dengan sahabat. Jauh dari pemikiran kita. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Kada seumpamanya sesuatu. Nang kayak apa Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nang kayak apa pertemuan zatnya Rasulullah dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala itu dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kada kau memikirkan. Yang jelas ujar para ulama, sepakat para ulama bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi kepada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ruhihi wa jasadihi. Dengan rohnya dan jasadnya. Dengan rohnya dan jasadnya. Artinya dalam keadaan sadar yaqdatan di dalam Maulid Azam kan. Dalam keadaan jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulak dari Makkah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik
naik ke atas langit, bertemu dengan Allah dan bulik pada malam itu juga. Dengan ruhnya dan dengan jasadnya dalam keadaan sadar. Bukan arti kenapa dikatakan bahwasanya ada riwayat yang mengatakan sepakat ulama bahwasanya Isra dan Mi'raj terjadi kepada Rasulullah ruh dan jasad, karena ada yang mengatakan bahwa Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan hanya dengan ruhnya, jasadnya tinggal di Mekah. Nah, kayak di TV, di film-film tuh ya, roh kita ini kalau berjalan kemana aja. Roh kita ini kalau berjalan kemana aja, model kayak mimpi itu nah. Model kayak mimpi itu. Guring orangnya di pinggalan sini, tapi rohnya berjalanan sampai ke Makkah. Kalau mimpi Makkah, sampai ke Madinah, lalu sampai mimpi Madinah. Perjalanan sampai ke Perancis umpamanya. Bujur aja orang Perancis, padahal pada suatu Perancis juga. Tetapi ini roh, jasadnya berada di rumah. Ini nang dikesahkan bahwasanya roh aja nang tulang, tetapi jasadnya tinggal. Dan ini dibatalkan oleh para ulama. Apakah Isra dan Mi'raj terjadi kepada Rasulullah secara roh aja tanpa jasad? Kadang ujar para ulama roh dan jasad. Kita bisa mimpi nanti itu orang jauh mimpi. Ini ibadah dikajuti orang lalu terbangun. Gelambakan roh kita yang di Perancis tadi bulik. Hangkup. Ini lalu imbah bangun lalu mahingal lapah. Takajud, kenapa? Karena roh jauh perjalanan. Karena roh ini adalah sesuatu yang halus. Kalau jasad kita hendak tulang, paksa kendaraan. Kalau kita hendak cepat, paksa naik pesawat. Ini jasad kita. Tetapi Rasulullah SAW terjadi Isra dan Mi'raj kepada Rasulullah secara roh dan jasad. Kayak apa kejadiannya? Bagaimana secepat itu kawa sampai ke Baitul Maqdis? Bagaimana secepat itu kawa naik ke atas langit? Dan bagaimana secepat itu langsung balik pada malam itu juga? Itu dalam kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja perkaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila sidin menghendaki sesuatu, tinggal mengucapkan kun, jadi olehmu, fayakun, maka jadi. Bahkan ujar para ulama, kalimat kun itu aja kan hanya melajari lawan kita bahwasanya apabila hendak sesuatu perlu usaha ikhtiar, perlu usaha, dan kada kawan inggan hendak lalu kabul kada kawan. Ada prosesnya. Padahal Allah Ta'ala hatta dengan kalimat kun kada perlu sih. Hatta dengan kalimat kun kada perlu. Boleh Rasulullah malam itu juga sampai ke Mekah. Esok harinya wahyu ini atau kejadian yang ajaib ini, kejadian yang gharib ini, kejadian yang asing, yang khawarikul adat ini, berupa mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus disampaikan kepada umat. Mahmum Rasulullah, bingung Rasulullah, bagaimana cara menyampaikan kejadian yang aneh ini, kejadian yang luar biasa ini. Pada ketika Rasulullah SAW hendak menyampaikan peristiwa Isra dan Mi'raj, pada ketika Rasulullah SAW dalam keadaan bingung kayak apa cara menyampaikannya, tetapi harus disampaikan.
Ketika Rasulullah menyampaikan peristiwa tersebut, lalu ujar bubuhan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir saat itu, dulu peristiwa Isra dan Mi'raj di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ujian keimanan kepada mereka. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat terjadinya Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah menyampaikan peristiwa tersebut kepada umatnya, peristiwa ini menjadi penguji keimanan kepada umat Rasulullah. Ketika Rasulullah menyampaikan dan mengatakan bahwasanya tadi malam aku diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis aku naik ke atas langit dan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan, dan aku balik lagi malam tadi juga. Lalu ujar para orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang saat itu dalam keadaan kafir, mereka mengatakan dusta Muhammad. Nang kafir bertambah kafir, nang imannya babaya, lalu kafir. Sehingga Isra dan Mi'raj menjadi penguji keimanan pada saat itu. Menjadi penguji keimanan pada saat itu. Kada kalau dibayangkan, pada saat itu kendaraan yang paling cepat adalah kuda. Dari Mekah ke Baitul Maqdis, tulak sebulan, bulik sebulan, itu normalnya. Itu normalnya. Rasulullah tulak malam tadi, bulik malam tadi, naik ke atas langit pulang. Isra dan Mi'raj, kalau diperdengarkan kepada telinga kita yang biasa ini, ketika kita menerimanya dengan telinga, dengan pendengaran yang biasa ini, maka Isra dan Mi'raj tidak akan kita percayai. Begitu juga terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mendengarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, lalu mereka menerimanya dengan telinga yang biasa, dengan mata yang biasa ini, mereka tidak akan mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi ketika seseorang mendengari dan melihat dengan pandangan iman, dengan telinga iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang halus. Ketika peristiwa ini disampaikan dan dibawa kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabatmu sudah gila, kawan ikam sudah gila, wahai Abu Bakar. Siapa itu? Ujar Abu Bakar, Muhammad. Kenapa Muhammad kalian katakan gila? Karena Muhammad berkata, inya berkisah malam tadi itulah ke Baitul Maqdis, naik ke atas langit, bertamuan lawan Tuhannya dan bulik malam tadi itu. Lalu ujar Sayyidina Abu Bakar, Muhammad yang berucap, coba lihat getaran hati orang yang beriman kepada Rasulullah, getaran hati orang yang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung dari hatinya berucap, Muhammad nang berucap ini, Muhammad nang mengatakan itu. Ujar sini, ya Muhammad nang mengatakannya. Memang aneh, kada mungkin. Tetapi Sayyidina Abu Bakar menerima dengan telinga iman, melihat dengan mata keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidina berucap, kalau Muhammad nang mengatakan itu, bahkan lebih daripada itu, jauh daripada itu, aku membenarkan asal Muhammad nang berucap. Sehingga digelar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli dunya kulli, la rajahat iman Abi Bakrin, ujar Rasulullah. Seandainya ditimbang keimanan Abu Bakar dengan keimanan ahli dunia semuanya, niscaya iman Abu Bakar lebih berat dibanding iman ahli dunia seberat. Mudah-mudahan kuat iman kita seberat. Amin. Ini iman, telinga iman, pendengaran iman, dan hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu, Pak. Peristiwa Isra dan Mi'raj menjadi ujian keimanan lagi bahari.
Amun wayah ini kita, kenapa kita memperingati Isra dan Mi'raj? Karena kita memang mengimani kepada Isra dan Mi'raj. Percaya kita kepada Isra dan Mi'raj. Tetapi saat ini yang menjadi ujian keimanan kepada kita bukan lagi Isra dan Mi'rajnya. Yang menjadi ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab ini, yang kita ambil, yang kita petik daripada Isra dan Mi'raj ini adalah diuji keimanan kita pada saat ini dengan sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulangnya beliau dari Isra dan Mi'raj. Ditimbang iman kita, dipertaruhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melewat apa yang menjadi oleh-oleh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pulangnya beliau dari Isra dan Mi'raj. Apa itu? Yaitu sembahyang.